Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan les online. Kali ini saya akan menjelaskan materi baja 1. Untuk persiapan UTS, materi terakhir yaitu adalah baut dan baut mutu tinggi. Pertama-tama kalian harus mengetahui jenis-jenis baut. Nah, baut itu dibagi menjadi dua. Ada baut mutu biasa, dan yang kedua adalah baut mutu tinggi. Nah, atau Pak Wong biasanya bilang high strength bolt. Nah, baut mutu biasa ini tipenya ada A307, di mana tegangan putusnya Fu bautnya sebesar 414 MPa. Nah, sedangkan baut mutu tinggi ini ada dua jenis, yaitu ada tipe A325, yaitu punya FUB-nya 825 MPa, dan A490 yang lebih tinggi lagi mutunya, di mana tegangan putusnya adalah 1035 MPa. Nah, seperti pada gambar berikut, ini adalah jenis baut A325. Baut memiliki dua sisi, yaitu ada sisi polos, ini polos, ada sisi ulir. Nah, kemudian selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bidang geser. Baut ini pasti diletakkan antara dua plat, yaitu untuk menyambungkan antara dua profil atau dua plat tipis bisa juga. Nah, di sini bidang geser adalah ini, pada yang saya lingkari ini. Contohnya pada satu bidang geser ini, kenapa kok bisa ada satu bidang geser? Karena ini merupakan sambungan dua plat, di mana bidang gesernya hanya satu. Nah, selanjutnya, untuk mendesain baut selalu ditinjau pada kegagalannya, yaitu yang pertama dia adalah shear failure atau geser. Nah, terlihat bahwa bila ada gaya yang diletakkan tegak lurus baut, yaitu misalkan gaya ini PU dan ini juga PU, gaya ini adalah gaya yang tegak lurus baut, maka baut akan mengalami geser, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, baut akan mengalami bearing. Bearing ini adalah tumpu. Nah, di mana bautnya sendiri akan kekikis atau tertekan sisi pada sisi ini. Nah, begitu juga dengan plat yang akan di bautnya. Akan terjadi kegagalan seperti itu. Selanjutnya, bila gayanya tegak lurus atau sejajar dengan arah bautnya, itu akan menghasilkan gaya tarik. Nah, ini gayanya sama letak bautnya sejajar. Gaya dan letak sejajar. Maka yang terjadi adalah tarik. Bila tadi sebelumnya saling tegak lurus antara letak baut dan gaya, maka akan terjadi geser dan tumpu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus kapasitas baut. Nah, rumus ini didapatkan dari SNI 2002. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada dua jenis bidang geser yang paling umum dijumpai, yaitu satu bidang geser yang ini, satu bidang geser, dan gambar sebelahnya ini ada dua bidang geser. Nah, kalau satu bidang geser pasti
dia merupakan sambungan antara dua plat. Kalau dua bidang geser, pasti sambungan antara tiga plat. Rumusnya untuk kapasitas geser yaitu VVN sama dengan VF kali R1 dikali FU baut dikali AB. Nah, VF ini adalah faktornya, faktor reduksinya diambil 0,75. R1 itu kesepakatan 0,4 kalau ulir, 0,5 kalau non ulir. FUB mutu baut sudah tahu. AB itu adalah luas penampang baut, yaitu lingkaran, yaitu 1/4 kali pi d kuadrat ya, sesuai diameternya lingkaran. Jangan lupa di sini dikali M. Jadi satu baut mengalami berapa bidang geser. Jadi VVN di sini adalah untuk satu baut. Apa yang dimaksud ulir dan non ulir di sini? Maksudnya yaitu adalah di tempat ini yang saya lingkari itu ada pertemuannya merupakan ulir. Jadi kan tadi di baut kan ada sisi ulir, ada sisi polosnya. Tepat di bidang gesernya itu mengenai sisi yang ulir, makanya dipakai 0,4. Nah, kesepakatan semua dosen sih. Nah, selanjutnya baut akan mengalami bearing atau tumpu. Nah, ini harus dicek ya dua-duanya, karena kapasitas akan ditentukan dari nilai yang terkecil, entah itu geser, entah itu bearing, entah itu tension, tergantung gaya apa yang terjadi. Nah, bearing di sini rumusnya hampir-hampir sama, yaitu VRN sama dengan 2,4 kali VF kali D baut, diameter baut, dikali TP, dikali FU. Nah, VF di sini sama 0,75 dB diameter baut. TP di sini adalah tebal plat terkecil. Jadi misalkan ada dua seperti gambar ini. Nah, ada dua plat yang akan dibaut, maka kalian pilih plat yang atas atau plat yang bawah untuk yang terkecilnya. Nah, FU juga dipilih yang terkecil. Terkecil antara FU baut atau FU profil. Ya, lagi-lagi ini VRN ini satu baut ya, bukan seluruh baut. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau ada tarik? Nah, kalau tarik itu ada rumusnya sendiri. Nah, tarik tadi saya gambarkan di sini kurang gambarnya. Misalkan ini bautnya. Ini bautnya. Gayanya tegak lurus sejajar dengan arah bautnya. Ini P. Nah, rumusnya hanya satu, yaitu adalah VTN sama dengan VF dikali 0,75 dikali FUB dikali AB. Ingat ya, beda. Kalau geser itu gayanya tegak lurus baut, kalau tarik itu sejajar sama baut. VF-nya juga sama, di sini adalah 0,75. Tapi yang di sini yang terpenting yang sering keluar pada soal UTS yaitu adalah kombinasi geser dan tarik. Jadi suatu baut dia ada gaya TU, ini yang menyebabkan tarik, tetapi di arah tegak lurusnya juga mengalami VU. Nah, yang akan menyebabkan geser pada baut itu sendiri. Maka akan dipakai rumus kombinasi. Jadi kita hitung dua kali ya. Ini tadi beda, ini yang geser saja. Sorry, ini adalah yang tumpu, tarik maksudnya. Nah, untuk yang kombinasi saya tuliskan di sini rumusnya.
itu ada, kalian cek. Yang pertama pasti geser. Geser yaitu FUV atau beban tarik yang terjadi, yaitu adalah besarnya VU dibagi dengan jumlah baut harus lebih kecil dari kapasitasnya tadi. Kapasitas gesernya tadi apa? R1 dikali FUB dikali V dikali M. Nah, sedangkan untuk tariknya yaitu TU per N. Jadi TU ini adalah total gaya tarik yang terjadi dibagi jumlah baut harus lebih kecil dari VF kali FT dikali AB. Nah, FT sendiri yaitu diambil yang terkecil antara F1 dikurangi R2 FUV lebih kecil dari F2. Nah, jadi dipilih yang terkecil ya, antara ini atau ini. Untuk high strength bolt, F1-nya itu 807 MPa, F2-nya 621, R2-nya 1,9. Tapi kalau baut biasa, F1-nya 410 MPa, F2-nya 310 MPa, R2-nya juga sama 1,9. Oke. Nah, terkadang di soal baut yang digunakan tidak selalu tipe geser dan tumpu. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi baut itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Tadi kan ada mutu biasa, ini yang high strength bolt. Yang mutu biasa itu pasti tipenya geser tumpu kegagalannya. Ini adalah yang Pak Wong bilang snag tight. Nah, tapi kalau high strength bolt ini bisa dua, bisa kombinasi geser tumpu atau tipe yang kedua yaitu friksi tanpa selip. Nah, ini sama snag tight, rumusnya yang baru saya jelaskan. Sekarang saya akan yang menjelaskan rumus untuk friksi tanpa selip. Nah, kembali lagi ke atas. Kalau friksi tanpa selip, kapasitas gesernya menggunakan rumus ini. Ini kapasitas geser. Nah, 1,13 dikali V, V-nya juga sama. V-nya ini beda dengan yang lain, bukan 0,75. V-nya dipakai 1. Ini untuk standar hole. Nah, pasti. Kalau mu-nya itu adalah koefisien gesek atau friksinya. Dianggap 0,35. M di sini adalah bidang geser, sama. TB itu kalian nanti lihat di SNI ada tabelnya ya. TB lihat di SNI. Nah, tabel 18.21. Selanjutnya, untuk baut yang mengalami geser dan tarik, nah, tapi yang dia termasuk tipe friksi, itu rumusnya berbeda sama yang saya jelaskan sebelumnya, beda sama yang ini. Jadi
rumusnya ini, VVN sama dengan 1,13 V kali mu kali M dikali TB dikali 1 min TU per 1,13 TB. Nah, ini sama ya, anggapannya ini yang geser, ini yang tarik. Ya, TB juga sama, lihat di tabel. Nah, oke. Nanti tabelnya saya akan share di grup. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, bolt spacing atau syarat penempatan baut. Nah, jarak antar baut minimum yang ini ya, itu adalah 3 dB. 3 dikali diameter baut. Jarak minimumnya. Sedangkan jarak maksimumnya, kalian ambil mana yang terjadi duluan, 15 TP atau 200. Ya, jadi maksimal S maksimumnya adalah 200. Tetapi kalau untuk jarak tepi, ini namanya end distance. Jarak tepi itu simbolnya S1. Selalu dipakai acuan untuk semua dosen adalah 1,75 dB. Dikali diameter baut maksudnya. Sedangkan untuk jarak tepi maksimumnya, S1 maksimum, itu adalah 12 TP atau 150. TP di sini adalah dipilih ya. Misalkan ada dua sambungan plat yang tebalnya berbeda. TP di sini diambil adalah tebal plat yang terkecil. Ya, thickness of plate yang terkecil. Oke, materinya sampai di sini. Bila ada pertanyaan, segera ditanyakan ke saya. Terima kasih.